Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari Om Ras. Sebuah cerita yang berjudul Teman Gaib dari Pedalaman Kalimantan. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Kalimantan sekitaran tahun 1979. Anak itu bernama Hamli. Dia adalah seorang anak laki-laki berusia 2 tahun, berwajah tampan dengan bulu mata lentik dan bola mata berwarna coklat yang indah. Dia adalah anak dari pasangan suami istri Siti Jumina dan Ramdan. Dulu saat Hamli masih berusia 20 hari, ia pernah berpindah tempat dengan sendirinya dari ayunan dan tiba-tiba ada di sebelah ibunya. Padahal di tengah-tengah mereka pada saat itu ada nenek Hamli yang ikut tidur di dalam satu kelambu yang sama. Maklumlah, zaman dulu jika ada istri yang baru saja habis melahirkan, maka sang suami tidak diperbolehkan untuk tidur di dalam lambu yang sama. Karena katanya takut kalau si suami hilang dan melakukan hubungan bersama istrinya itu bisa berbahaya bagi kesehatan si ibu. Si bayi konon istri bisa terkena karena laki-laki yang parahnya bisa menyebabkan kematian. Maka dari itu orang tua si istri biasanya akan ikut tidur bersama anak dan cucunya di dalam kelambu yang sama hingga sampai 1 tahun lamanya. Setelah 1 tahun barulah si istri boleh tidur kembali bersama suaminya. Menurut salah seorang guru tempat neneknya Hamli bertanya. Konon katanya Hamli dipindahkan oleh sosok jin. Namun jin itu tidaklah jahat. Ia hanya membantu memindahkan Hamli yang pada saat itu menangis ingin menyusu ke dekat ibunya. Karena nenek Hamli pada saat itu tidak kunjung bangun dari tidurnya. Kejadian kedua terjadi pada saat Hamli sedang lincah-lincahnya berusia 6 bulan. Dia berguling-guling. Kebetulan daerah tempat tinggal mereka pada saat itu rawan banjir. Jadi tempat tidur pun dibuat lebih tinggi pada waktu itu. Ibunya Hamli sedang mencuci piring di dapur, sementara nenek dan juga ayahnya pergi ke sawah. Sebelum ditinggal sang ibu mencuci piring, di samping Hamli memang sudah dihalangi dengan bantal-bantal supaya bayi berusia 6 bulan itu tidak terguling. Namun entah bagaimana, yang pasti setelah ibunya selesai mencuci piring, ia melihat Hamli sudah berada di lantai sambil tengkurap. Sesekali bibir mungilnya tersenyum melihat ke arah depan saat itu. Ibunya langsung melindungi Hamli dan membawanya keluar rumah. 2 hari setelah itu sang nenek pun meminta bantuan kepada salah satu orang agar rumah mereka dipagari dari makhluk-makhluk tidak kasat mata, agar kejadian-kejadian aneh pada Hamli tidak terulang lagi. Kata orang yang sudah membantu memagari rumah mereka itu, Hamli ini mempunyai daya tarik tersendiri sehingga membuat bangsa jin sangat menyukainya. Bahkan sejak ia masih berada di dalam kandungan pun sudah ada beberapa jin yang mengikutinya. Terdengar perkataan dari orang itu tentu saja membuat orang tua dan neneknya takut. Takut suatu saat Hamli akan dibawa oleh jin-jin yang menyukainya itu. Sampai Hamli berusia 1,5 tahun. Semuanya masih tampak aman, tidak ada lagi kejadian-kejadian aneh. Tapi ketika usianya mulai memasuki 2 tahun, di tahun 1979 itu, Hamli pun mulai menunjukkan keanehan-keanehannya. Ia sering terlihat berbicara seorang diri, bermain pun selalu di sudut yang gelap. Orang tuanya tentu saja tidak membiarkan Hamli terus-terusan seperti itu. Mereka pun mulai menyuruh Hamli untuk bermain bersama anak-anak tetangga. Pokoknya setiap kali Hamli ingin bermain sendiri, sang ibu selalu membawanya keluar rumah untuk menyuruhnya bermain bersama anak-anak yang lain. Pada saat itu usianya menginjak 4 tahun, ibunya meninggal dunia. Kata neneknya ibunya ini meninggal karena kepuhunan. Sebab waktu ketika ibu Hamli mengantarkan makanan untuk ayah Hamli yang berada di sawah, ia belum makan dan ketika ditawari, ibunya menolak. Kebetulan makanan hari itu adalah sup singkong. Bahkan kopinya yang baru dibuat pun belum sempat diminum. Alasannya mumpung Hamli masih tidur.
Jadi dia bisa mengantarkan makanan untuk suaminya. Karena Hamli memanglah sangat lengket dengan ibunya. Jadi kalau mau kemana-mana harus menunggu Hamli tidur dulu. Namun malang saat perjalanan mengantarkan makanan itulah ibu Hamli dipatuk ular hingga akhirnya meninggal dunia. Ibunya Hamli ditemukan dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa. Ditemukan oleh seorang pencari rumpia. Rumpia itu adalah seseorang yang mencari daun untuk atap. Zaman dulu hampir semua atap itu terbuat dari daun atau sirap. Cuma sirap ini yang memakainya adalah golongan orang-orang berada. Maka dari itu atap dari daun rumpia ini sangat-sangatlah laku dijual. Kalau sekarang atap daun rumpia sudah tergantikan dengan seng dan lain-lain. Meskipun saat ini atap daun rumpia masih ada, itu pun hanya digunakan untuk atap gubuk di persawahan dan juga ternak. Namun menurut neneknya Hamli, tidak terlihat sedih ketika ia melihat orang-orang menggotong ibunya pulang. Bahkan saat pemakaman pun Hamli tidak terlihat sedih ataupun mencari-cari ibunya pada hari itu. Setelah ibunya Hamli meninggal dunia, malam itu Hamli tidur bersama neneknya. Sedangkan sang ayah masih sangat bersedih atas meninggal dunianya sang istri. Jangankan untuk mengurus Hamli, dirinya sendiri pun tidak terurus. Bahkan ayahnya sampai tidak mau makan. Ayahnya hanya menangis dan mengurung diri di dalam kamar. Jadilah pada saat itu Hamli diurus neneknya, sampai-sampai tidur pun ia bersama neneknya. Ketika neneknya terbangun dan ingin melaksanakan sholat subuh, sang nenek tampak kaget kala itu, kala mengetahui Hamli tidak ada di sebelahnya. Sang nenek lantas mencari-cari Hamli keluar kamar. Namun meskipun satu rumah sudah diperiksa, Hamli tetap tidak ditemukan. Sekedar informasi, kamar neneknya Hamli dulu itu tidak memiliki daun pintu, jadi yang dipasangi kain sebagai tirai penutupnya. Hamli menghilang padahal keadaan pintu utama dan juga pintu dapur kala itu masih dalam keadaan terkunci. Kuncinya pun menggunakan palang balok yang tidak mungkin Hamli bisa membukanya. Akhirnya sang nenek memutuskan untuk mencari Hamli keluar rumah. Meskipun itu sebenarnya tidak mungkin karena tidak ada tanda-tanda Hamli keluar rumah. Sebab semua pintu masih dalam keadaan terkunci. Namun yang tidak disangka-sangka, ternyata Hamli berada di makam ibunya yang berada di belakang rumah itu. Ia tidur di atas makam tersebut dengan sangat-sangat nyenyak. Tentu saja sang nenek kaget melihat Hamli berada di kuburan seperti itu. Ia pun lantas menggendong cucunya untuk masuk ke dalam rumah. Dan dengan tertatih-tatih nenek berjalan sambil menggendong Hamli. Hamli terbangun, ia merengek memanggil-manggil ibunya. Ia berusaha untuk turun dari gendongan si nenek. Si nenek sendiri waktu itu sedikit kewalahan sehingga ia langsung berteriak memanggil ayahnya Hamli. Namun karena teriakannya itu, akhirnya para tetangga pun ikut keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. "Ada apa nih?" tanya salah satu tetangga. Begitu mereka sampai di teras rumah neneknya Hamli. "Tidak, bukan apa-apa. Aku kaget melihat ular tadi melintas di depan pintu," jawab neneknya Hamli berbohong. Kebetulan sebelum para tetangga mereka datang, tadi ayah Hamli sudah lebih dulu keluar dan mengambil Hamli dari gendongan sang nenek. Tetangga-tetangga yang berdatangan membantu untuk memeriksa sekeliling rumah. Mereka takut kalau saja ular yang dilihat oleh neneknya Hamli tadi masuk ke dalam rumah. "Ada apa, Mak?" tanya ayahnya Hamli. Begitu mereka berada di dalam rumah. "Hamli tadi berada di kuburan. Dia tidur di atas kuburan ibunya." "Hah?" alis Ramdan mengkerut. "Bagaimana bisa? Pintu dapur dan pintu luar dikunci kan?" Ya, dia pun sendiri tidak tahu bagaimana Hamli bisa keluar rumah. "Kamu tahu sendiri kan bagaimana anakmu ini?" Ramdan terdiam. Ia lantas masuk ke dalam kamar ibunya, dan ketika jendela yang ada di dalam kamar tersebut didorong, jendelanya langsung terbuka. "Ah, jendelanya lupa Umah kunci ya? Kemungkinan saja Hamli keluar lewat jendela ini," ujar Ramdan yang memegang jendela mereka itu.
Tapi apa mungkin Hamli keluar lewat jendela itu tanpa dibantu? Rasanya mustahil jika anak usia 4 tahun bisa keluar dari jendela tersebut. Ma, Ma, sini Ma, tangis Hamli seraya menuju ke arah jendela, membuat Ramdan dan sang ibu mertua pun saling bertatapan satu sama lain. Akhirnya setelah kejadian itu, Ramdan mengajak ibu mertuanya untuk pindah ke desa lain. Sawah mereka pun juga dijual. Habis yang tersisa hanyalah tinggal rumah. 10 tahun berlalu setelah kepindahan mereka. Ayahnya Hamli pun kini sudah menikah lagi dan tinggal di rumah yang berbeda bersama istri barunya. Sementara Hamli masih tinggal bersama sang nenek di rumah yang dulu dibeli dari hasil menjual sawah. Sehari-harinya Hamli membantu sang nenek berjualan di pasar. Dan sore harinya ia pergi memancing ke sungai yang berjarak 2 km dari rumahnya. Di sini tanpa sepengetahuan sang nenek, Hamli menjalin pertemanan dengan seseorang. Hamli juga selalu meluangkan waktu untuk bermain bersama teman-temannya. Temannya Hamli ini adalah seorang gadis sebayanya yang selalu menunggunya di pinggir sungai. Hamli sendiri sebenarnya sudah tahu kalau gadis itu bukanlah manusia, namun dia tetap mau berteman. Karena menurutnya sosok tersebut tidaklah jahat. Bahkan beberapa kali sosok itu pernah membantunya ketika Hamli dijaili oleh beberapa anak yang terkenal nakal. Sarah, panggil Hamli begitu ia sampai di sungai. Dan tidak lama setelahnya seorang gadis cantik dengan rambut pirang mengenakan baju lengan panjang berwarna merah polos dan rok berwarna coklat muncul dari balik pepohonan di pinggir sungai. Maaf, aku terlambat hari ini, ucap Hamli. Tidak apa-apa, aku selalu menunggumu di sini, jawab gadis cantik berwajah pucat itu sambil tersenyum. Kita main ke sana yuk, kita coba cari buah-buahan. Jangan di sana berbahaya. Kita main di sini saja ya. Berbahaya? Berbahaya kenapa? Bukannya kita sudah sering pergi ke sana? Di sana kalau banyak orang, mana mungkin itu berbahaya. Ayolah, kita pergi ke sana. Pasti orang-orang itu juga sedang mencari buah-buahan, ujar Hamli tetap bersikeras untuk pergi dan lantas meninggalkan Sarah yang masih diam tak bergeming. Hamli anak berusia 14 tahunan itu melenggang pergi memasuki area hutan yang saat itu berada di dekat sungai tersebut. Sesekali terdengar siuran Hamli, sementara Sarah mengikutinya di belakang. Meski sudah 5 tahun berteman dengan sosok itu, tapi Hamli tidak pernah sama sekali menanyakan bagaimana dulu Sarah meninggal. Karena Hamli tidak ingin Sarah mengingat-ingat lagi tentang masa lalunya yang mungkin menyakitkan. Sarah, kau tahu gak? Tadi di pasar saat aku mengantarkan makanan ke pedagang, Rusman itu menggangguku. Tapi aku ingat kata kamu, dan akhirnya Rusman aku tendang. Lalu aku cepat-cepat berlari ke rapak nenekku. Dia sepertinya sangat kesakitan, cerita Hamli sambil tertawa. Hamli, iya ada apa Sar? Tanya Hamli seraya menengok ke arah belakang. Kita pulang saja ya, di sana berbahaya, ujar Sarah. Belum sempat menjawab tiba-tiba terdengar suara beberapa orang yang sedang berbicara. Hamli pun segera bersembunyi di balik pohon yang berada di dekatnya. Terlihat 4 orang yang sedang berjalan sambil membawa karung yang terlihat meneteskan darah. Apa mereka habis berburu ya? Tanya Hamli pada Sarah yang berdiri di sampingnya. Sarah menggeleng. Lalu apakah mereka itu mencuri ternak warga? Apa mereka maling? Jangan keras-keras, nanti mereka bisa mendengarmu. Mereka itu adalah pemburu kepala. Hah? Sejak kapan mereka di tempat ini? Aku tidak tahu. Mereka itu sudah lama mengincar anak-anak di kampungmu. Hah? Kita harus ke kampung. Kita harus laporkan ini ke orang-orang. Ya, aku akan melihat kemana mereka pergi. Dan kamu, kalau sudah aku bilang aman, kamu lari ya. Lari saja terus dan jangan pernah menengok ke belakang lagi.
Lalu kamu bagaimana? Kamu tidak usah takut. Mereka itu tidak akan bisa melihatku, Hamli. Nah, justru kaulah yang sekarang berada di dalam bahaya. Ya sudah, sekarang aku akan mengikuti orang-orang itu tadi. Dan tidak lama ia pun datang kembali. Lari sekarang, Hamli, suruh Sarah. Dan bersama dengan Hamli yang berlari, terdengar suara dahan-dahan ranting yang patah. Namun Hamli mengingat kata-kata Sarah. Ia pun terus berlari tanpa berani melihat ke belakang lagi. Hamli yakin suara ranting-ranting itu adalah suara yang membantunya untuk menyamarkan suara langkah Hamli yang sedang berlari. Hamli terus saja berlari meskipun kakinya sudah terasa sangat sakit. Dan saat sampai di desa, barulah Hamli menghentikan langkahnya. Ada apa, Hamli, ha? Apa kau dikejar-kejar si Usman lagi? Tanya seseorang bapak-bapak yang sedang menurunkan pisang-pisang dari dalam gerobak. Ada pemburu di hutan dekat sungai sana, Julak, ujar Hamli masih dengan napas ngos-ngosan. Lelaki yang dipanggil Julak atau paman tertua itu mengeruskan alisnya. Janganlah bercanda. Di desa-desa lain pemburu kepala memang sedang berserakan, ujar Julak. Saya tidak bercanda, Julak. Saya melihatnya sendiri. Mereka ada 4 orang. Mereka sedang membawa karung yang meneteskan darah, ujar Hamli setengah menangis. Julak menatap Hamli. Memang selama ini Hamli bukanlah anak yang suka berbohong, apalagi kalau sampai ia berbicara sambil menangis begitu. Orang-orang di desa pun sudah tahu kalau Hamli adalah anak yang baik. Ya sudah, sekarang kamu pulang. Julak akan mengajak orang-orang akan mengecek ke sana, ya, ke dalam hutan, ujar Julak. Hamli pun mengangguk. Ia lalu berlari untuk pulang. Sesampainya di rumah, Hamli yang masuk melalui pintu belakang itu pun langsung mengunci pintu. Neneknya yang sedang memasak nasi terlihat kaget. Ada apa, Cuk? Tidak, Nek, tidak ada apa-apa. Kalau tidak ada apa-apa, kenapa pintunya ditutup? Wajahmu itu juga pucat sekali loh. Oh iya, katanya tadi pergi memancing. Sekarang mana ikannya? Tanya sang nenek. Ulun tidak jadi mancing, Nek, jawab Hamli. Ya sudah, kita makan dengan ikan asin saja ya malam ini. Hamli tidak menjawab. Ia langsung mengambil air minum yang disimpan di dalam belanai. Malam harinya nenek dan Hamli dikagetkan dengan suara ribut-ribut di luar rumah Hamli. Hamli pun langsung membuka pintu dan melihat ada Julak di antara orang-orang itu. Itu pemburu kepalanya, gumam Hamli pelan. Ia melihat seseorang yang sedang diseret oleh warga desa. Nenek yang juga penasaran atas keributan itu lantas mengajak Hamli untuk mengikuti mereka. Sesampainya di rumah pembakal, warga desa pun langsung menceritakan semuanya. Rupanya para pemburu kepala itu sudah siap-siap untuk meninggalkan hutan, yang kemungkinan kepala yang mereka cari sudah berhasil didapatkan. Namun sayang, pemburu kepala itu cukup kuat dan juga pandai bela diri, sehingga warga pun hanya bisa menangkap 1 orang saja. Itu pun ada warga yang terluka setelah berkelahi dengan pemburu kepala tersebut. Pemburu kepala? Tanya nenek pada Julak. Iya, untungnya Hamli memberitahukan saya, Cil. Karung yang meneteskan darah itu mana, Julak? Tanya Hamli, mencari-cari keberadaan karung tersebut. Oh iya, di mana karung itu? Tanya Julak kepada orang-orang yang ada di sana. Kami lupa membawanya. Akhirnya malam itu juga Julak dan beberapa orang lain kembali ke pondok pemburu kepala yang berada di tengah hutan guna mengambil karung yang memang sempat mereka lihat menggantung di luar pondok. Di sana karung itu sudah menghilang, hanya terlihat ada ceceran darah yang mulai mengering di sana. Berarti 3 orang pemburu kepala itu sengaja kembali mengambil karung tersebut, ujar Julak. Keesokan harinya orang-orang di desa pun dihebohkan dengan kasus pemburu kepala yang tertangkap itu. Katanya Mansur menghilang. Ibunya menangis terus di rumah pembakal, cerita Mansur pada kala itu
kepada teman-temannya. Namun Hamli yang berada di situ pun tentu ikut mendengarnya. Apa jangan-jangan Rusman adalah korban pemburu kepala itu ya? Batin Hamli. Dan hari itu warga desa pun tidak ada yang berkegiatan. Mereka semua bersatu untuk membantu pencarian Rusman yang menghilang. Sementara pemburu kepala yang berhasil ditangkap itu masih dikurung di dalam rumah pembakar untuk ditanyai lebih lanjut tentang kemana 3 temannya itu pergi. Hari itu Hamli pun ikut serta dalam pencarian, meskipun ia tidak ikut bersama rombongan Julak dan warga lainnya. Hamli telah terlebih dahulu menemui Sarah di pinggiran sungai. Lalu kemudian mereka berdua pun menelusuri hutan untuk ikut membantu dalam pencarian. Ayo ikuti aku tahu di mana, ujar Sarah. Hamli pun lantas mengikuti Sarah dari arah belakang. Mereka masuk jauh ke dalam hutan. Tidak lama kemudian Sarah berhenti dan ia melihat ke arah gundukan panjang yang ditutupi oleh dedaunan kering dan juga ranting. Ada apa di situ? Tanya Hamli. Dia ada di bawah timbunan daun-daun itu. Hamli mengerutkan alisnya. Ia berniat untuk mengecek sendiri, namun langkahnya dihalangi oleh Sarah. Jangan lihat, lebih baik kau panggil orang-orang untuk mengambil jasadnya, ujar Sarah. Hamli mengangguk. Lalu ia berlari kembali ke pinggir sungai. Saat ia berlari, tiba-tiba dari arah depan terlihat beberapa warga yang sedang mencari Rusman. Kenapa kamu masuk ke dalam hutan? 3 pemburu kepala itu masih berkeliaran. Harusnya kamu jangan masuk ke dalam hutan sendirian, bahaya. Rusman ada di sana, ujar Hamli seraya menunjuk ke dalam hutan. Apa kamu yakin? Iya, saya yakin. Beberapa orang itu pun akhirnya ikut masuk lebih ke dalam hutan tersebut. Mereka mengikuti Hamli dari arah belakang. Setibanya di gundukan panjang yang tertutupi daun-daun kering itu, orang-orang tadi pun langsung memeriksanya dan ternyata benar saja. Sebuah tubuh tanpa kepala tergeletak di sana. Bahkan luka di lehernya mulai dikerubuni hewan kecil. Hamli yang langsung melihat penampakan jasad dari Usman itu langsung terduduk. Ia sangat ketakutan saat ini. Bahkan diajak bicara pun Hamli tidak bisa menjawab. Ku bilang, kamu itu jangan melihat jasadnya, ujar Saraka kala itu. Hamli pun sakit beberapa hari karena saking traumanya melihat mayat untuk pertama kali dalam hidupnya. Mungkin kalau keadaan mayat itu baik-baik saja, mungkin Hamli pun tak akan sampai setrauma itu. Dari informasi yang didapat melalui interogasi pada pemburu kepala yang tertangkap itu, terkuaklah bahwa sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang sengaja dipilih dan dibayar untuk mencari kepala. Dan setiap kepala yang mereka dapatkan dihargai dengan harga 5 juta pada masa itu. Entah mungkin berpura-pura, tapi pemburu kepala itu sendiri pun mengaku tidak tahu untuk apa sebenarnya kepala-kepala tersebut. Dugaan warga kepala-kepala itu akan digunakan sebagai tumbal proyek yang berguna untuk memperkokoh proyek yang sedang mereka kerjakan, seperti jembatan, jalan, dan lain-lain. Jasad Rusman pun pada waktu itu terpaksa dimakamkan tanpa bagian kepala. Bahkan sampai saat ini, kepala Rusman tidak pernah ditemukan. Beberapa waktu berlalu setelah kejadian yang menimpa Rusman, kini mulai terdengar desas-desus antara warga yang katanya melihat penampakan hantu tanpa kepala di hutan. Namun untungnya, penampakan tersebut hanya terjadi di sekitaran hutan, tidak sampai ke dalam desa. Tapi Hamli sendiri tidak pernah melihat langsung penampakan hantu itu. Padahal ia seringkali ke sungai dan masuk ke dalam hutan untuk mencari buah-buahan liar. Hari-hari terus berlalu. Saat itu Hamli masih ingat betul. Semenjak pemburu-pemburu kepala itu tertangkap, pola berburu mereka pun berubah. Yang sebelumnya mereka memburu anak-anak kecil, kini mereka pun lebih memilih untuk memburu para remaja. Ada yang modusnya dinikahi lalu diajak ke kampungnya. Ada juga yang modusnya memberikan pekerjaan, tapi ujungnya orang-orang yang pergi itu tidak pernah kembali lagi. Tanpa terasa 3 tahun telah berlalu. Kini Hamli sudah tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan pekerja keras. Sang nenek pun kini telah berhenti berjualan di pasar, karena sekarang Hamlilah yang menjadi pencari nafkah.
Tentu saja itu atas kemauannya sendiri semenjak pertemanannya dengan Sarah masih terjalin. Kini meski Hamli sudah tumbuh tinggi, namun Sarah masihlah tetap seperti awal mereka bertemu. Tidak ada yang berubah dari gadis itu yang masih terlihat seperti gadis berusia 13 sampai 14 tahun. "Nih, Hamli pergi dulu ya," pamit Hamli kepada neneknya yang kala itu sedang tiduran. "Iya, hati-hati ya cu," ucap neneknya itu. Hamli pergi ke pasar seperti biasa untuk bekerja. Pekerjaan Hamli di sini serabutan. Terkadang ia menjadi kuli, terkadang juga sebagai tukang bangunan. Semua pekerjaan ia lakukan agar bisa membeli makanan dan juga pakaian yang layak untuk sang nenek. Namun ada hal yang tidak terduga. Sore itu kala ia sudah pulang dari pasar, saat ia sampai di depan rumah sambil menenteng 2 plastik berisi ikan masak dan kue kesukaan neneknya. Ia terpaku melihat banyaknya tetangga berkumpul di rumah. Di sana juga ada ayahnya yang terlihat bersedih. Hamli berjalan pelan. Ia masuk ke dalam rumah dan melihat beberapa tetangga sedang membacakan surah Yasin di depan jenazah yang sudah terbujur kaku yang ditutupi balai atau kain jari. Hamli terduduk, tangannya bergetar. Ia terus gigit bibirnya agar tangisannya tidak pecah. Namun tidak peduli seberapa kuat ia menahan tangisannya, air matanya tetap mengalir. Kalau ia melihat wajah jenazah itu yang tidak lain adalah nenek kesayangannya. Hamli tertunduk, bahunya terguncang hebat. Sakit pada bibirnya yang terluka akibat gigitannya itu pun tak lagi ia rasakan. Ayahnya langsung memeluknya saat itu. "Sudah, ikhlaskan nenekmu, jangan sampai air matamu mengenai tubuhnya," ujar ayahnya. Dunia Hamli terasa hancur berantakan setelah kepergian sang nenek. Tidak ada lagi suara lembut neneknya saat menyuruh Hamli makan. Tidak ada lagi omelan kecil dari neneknya saat Hamli melakukan kesalahan. Dan tentu saja tidak ada lagi yang menyayanginya seperti nenek menyayangi Hamli selama ini. "Hamli," panggil Sarah dari halaman rumah Hamli. Kebetulan saat itu Hamli sedang duduk-duduk di teras rumahnya sambil melamun. "Sar, masuklah." Sarah melangkah. Ia mendekati Hamli. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling tempat itu. Ya, walaupun mereka sudah cukup lama bersahabat, tapi Sarah tidak pernah ke rumah itu di saat neneknya Hamli masih hidup dulu, karena mereka pun tahu kalau neneknya Hamli melarang cucunya itu untuk berteman dengan yang tak kasat mata. "Meninggalnya nenekmu bukan akhir dari hidupmu, Hamli. Perjalananmu masih panjang. Ayo, teruslah jalan. Hidupmu kan masih ada. Aku yang selalu ada untukmu, dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Mulai sekarang, berjanjilah untuk terus berbahagia, karena aku yakin nenekmu pun punya pemikiran yang sama denganku," ujar Sarah. Kalau hanya sekedar berbicara itu mudah, Sarah, tapi aku yang menjalaninya tidaklah semudah itu. "Iya, aku tahu, tapi kamu harus berusaha dan mencoba. Hidup itu terlalu singkat jika hanya diisi dengan duka ataupun kesedihan. Kau dilahirkan bukan untuk bersedih selamanya, Hamli. Aku saja ingin mengulang kembali hidup ini. Andai aku bisa, aku akan menghiasi perjalanan hidupku dengan penuh sukacita. Sayang, aku tidak bisa melakukan itu. Tapi kamu bisa, Hamli. Kamu bisa. Kamu bisa melakukan semua yang ingin kamu lakukan." Hamli menghela napas, lalu memandang wajah pucat gadis itu. Ia pun tersenyum. "Aku tidak bisa melupakan nenekku, Sarah." "Hamli, kamu itu bukan harus melupakan semua kenangan bersama dengan nenekmu itu. Untuk kamu bisa bahagia, Hamli." Hamli mengangguk sambil tersenyum dan terus menatap wajah gadis itu. Hari-hari pun berlalu. Sarah yang selalu berada di dekat Hamli. Dia selalu menjaga dan menghiburnya. Setelah 40 hari meninggalnya sang nenek, akhirnya sang ayah pun datang. Sang ayah pun mengajak Hamli untuk tinggal di rumah barunya. Tentu saja saat itu Hamli pun menolak. Dia beralasan kalau dia ingin pergi merantau. Dia ingin mencari pekerjaan dan mencari pengalaman baru. Mengingat usia Hamli yang dirasa sudah cukup dewasa untuk pergi merantau.
Ayahnya juga berpesan untuk tetap menjaga sopan santun dimanapun kakinya melangkah. "Memangnya kamu mau pergi kemana?" tanya Sarah malam itu. "Kan kau sendiri yang mengatakan kalau aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Ya, jadi aku akan melakukan apapun yang aku mau sekarang." "Iya, tapi kamu mau kemana? Apa kamu akan pergi meninggalkan aku?" "Oh, tidak. Aku akan membawamu kalau memang kamu mau ikut bersamaku. Apa bisa?" Aku tidak pernah mencoba, tapi aku mau ikut bersamamu. Kita itu sahabat. Sahabat itu kan tidak boleh saling meninggalkan. Bukannya kita akan bersama selamanya sampai aku mati." Sarah menatap Hamli. "Jangan-jangan kau ingin mengakhiri hidupmu?" "Hah? Bicara apa kau ini, Sarah? Aku itu hanya ingin pergi merantau, bukan bunuh diri," jawab Hamli sembari tertawa. Sarah pun ikut tertawa. Lalu tiba-tiba ia menatap Hamli dengan serius. "Kalau suatu saat nanti kamu harus menikah, apakah kamu akan menjauhi aku?" "Hah, kau ini, aku saja belum memikirkan tentang perempuan. Sekarang ini aku hanya ingin fokus mencari kebahagiaan. Jika memang suatu saat nanti aku bertemu jodohku, aku berjanji aku tidak akan menjauhimu, apalagi sampai meninggalkanmu. Ingat, kita ini sahabat, dan sahabat tidak akan pernah saling meninggalkan." Saat itu Sarah pun mengaku dengan bibir tersenyum. Hari-hari berlalu hingga tibalah waktunya bagi Hamli untuk pergi. Ia berangkat dengan menaiki kapal bersama seorang lelaki berusia 30 tahunan dari desanya. Kebetulan lelaki itu bekerja sebagai penambang emas di Kalimantan Tengah. Dialah yang mengajak Hamli untuk pergi ikut bekerja bersamanya. Akhirnya mereka pun sampai di pelabuhan. Dari pelabuhan itu mereka pun harus naik lagi ke atas karena memang tempat yang akan mereka tuju itu berada di atas pegunungan. Hamli tidak banyak tanya, bahkan ia dan Sarah sepertinya sangat menikmati suasana baru itu. Mereka melintasi tebing-tebing yang sisinya adalah jurang yang dalam. "Kita istirahat dulu di sini, jangan lanjutkan hari ini, sudah mau malam," ujar Ahmad, yakni orang yang mengajak Hamli untuk pergi ke Kalimantan Tengah. Lagi-lagi Hamli mengangguk dan ia sepertinya sudah terbiasa. Karena malam sebelumnya pun Ahmad selalu melarang untuk melanjutkan perjalanan jika malam hari. Di tempat itu juga ada beberapa orang yang sedang beristirahat dan di keesokan harinya barulah mereka kembali melanjutkan perjalanan. "Boleh saya bertanya?" "Tentu saja," jawab Ahmad. "Memangnya kenapa kita tidak boleh melanjutkan perjalanan di malam hari?" "Kau penasaran juga rupanya ya. Baiklah, akan aku beritahu," ujar Ahmad seraya tertawa kecil. "Sebenarnya tidak ada masalah kalau kau mau melanjutkan perjalanan di malam hari. Namun tubuhmu itu harus kebal dan juga kau harus jago silat. Karena di sini banyak sekali penyamun. Mereka tidak akan segan-segan menghabisi orang-orang yang lewat untuk mengambil barang-barang mereka." Cerita Pak Ahmad membuat Hamli bergidik mendengarnya. "Lalu nanti bagaimana kalau kita pulang?" "Ya seperti ini. Biasanya para penambang akan pulang ramai-ramai." Hamli mengangguk. Ia tidak menyangka kalau ia akan bekerja di tempat seperti itu. Sudah letaknya di tengah hutan lebat dan banyak penyamunnya. Andai sedari awal Ahmad menceritakannya, Hamli pasti tidak ingin ikut. Namun apalah daya. Sekarang mau tidak mau ya tetap harus bekerja di sana. Setidaknya sampai ia mendapatkan uang untuk pulang. Sore itu setelah 3 hari lamanya mereka berjalan kaki. Akhirnya mereka pun sampai dengan selamat di tempat tujuan. Ahmad lalu mengajak Hamli masuk ke rumah berukuran 5,7 meter. Ternyata rumah itu adalah tempat para penambang beristirahat. Namun pada saat itu di sana tidak ada siapa-siapa. "Istirahat dulu, besok kita sudah mulai bekerja," ujar Ahmad. Hamli mengangguk. Di sana tidak ada kasur untuk rebahan, bahkan alas seperti tikar pun tidak ada. Lantai rumah itu juga terlihat kotor dan penuh dengan pasir. Akhirnya mau tidak mau Hamli menyapu dan membersihkan lantai rumah tersebut terlebih dahulu sebelum mereka beristirahat. Sementara Pak Ahmad sudah tertidur lelap. Hamli membersihkan dulu lantai itu, barulah Hamli bisa tidur.
Setidaknya lantai yang digunakan untuk itu tidaklah kotor, walaupun tanpa ada kasur dan juga tikar. Pagi-pagi sekali Hamli sudah terbangun. Begitu juga dengan Pak Ahmad yang ternyata sudah siap-siap untuk pergi. "Setelah ini kita kemana, A?" tanya Hamli. "Kita ke tambang. Kita akan mengganti pekerja yang lain dengan kita." Setelah itu mereka pun berangkat. Hamli tampak terheran-heran kalau melihat suasana pertambangan emas itu. Banyak orang-orang yang berada di sana. "Apakah mereka semua ini teman-temannya Ahmad?" tanya Hamli. "Oh bukan, lubang tambang yang sedang kami jaga itu ya cuma ini. Kalau yang lain itu bukan punya kita. Tetap berhati-hati ya, karena di sini banyak ular di antara puluhan belut," ujar Ahmad. Lagi-lagi Hamli hanya mengangguk. Setelah berkenalan, teman-teman Ahmad yang berjumlah 4 orang itu pun kemudian pamit. Kini tinggallah Ahmad dan Hamli yang berada di sana. Di sana Hamli diajari oleh Ahmad untuk melakukan pekerjaannya. Selain itu Hamli juga mendapatkan tugas untuk memasak. "Enak sekali dia ya, menyuruh-menyuruhmu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Seharusnya memasak itu giliran dan mencuci pakaian itu tugas masing-masing," ujar Sarah. "Ah, sudahlah, aku tidak masalah mengerjakan semua ini karena aku juga tidak akan selamanya kan bekerja di sini. Kalau nanti aku sudah dapat uang, aku akan berhenti." "Ya, betul, di sini terlalu mengerikan," ujar Sarah. "Kau pun takut dengan penyamun kah?" "Tidak, tapi ada banyak orang-orang yang mati berdarah di sini dan ada beberapa yang ingin mencoba mendekatimu." "Sudahlah Sarah, tak usah khawatir. Selagi mereka tidak mengganggu, aku tidak masalah." Saat Hamli sedang menjemur pakaian yang baru selesai ia cuci, tiba-tiba terlihat beberapa orang lewat di depan rumah itu. Mereka membawa tandu dan ada seseorang yang terus merintih kesakitan berada di atas tandu tersebut. "Dia kenapa?" tanya Hamli pada salah satu orang yang lewat. "Kena serangan penyamun, emasnya habis." Refleks Hamli menutup mulutnya dengan tangan, melihat rombongan orang-orang tersebut dengan tatapan takut dan juga khawatir. Didorong oleh rasa khawatir dan penasaran, akhirnya Hamli meninggalkan jemurannya. Kemudian ia berlari mengikuti orang-orang itu. Mereka membawa korban penyamun tersebut ke sebuah rumah kecil. Hamli meringis saat melihat bagian tangan orang itu yang hampir terputus. Orang itu diletakkan pelan-pelan di atas lantai dan oleh seorang lelaki berperawakan kurus dengan rambut panjang acak-acakan orang yang terluka itu, lalu diberi minuman di sebuah botol kecil. "Hamli," panggil seseorang kepada Hamli. "Iya." Lalu Hamli pun bergegas menghampiri Ahmad yang memanggilnya itu. "Lagi ngapain kamu di sini?" "Oh, itu lagi melihat orang yang jadi korban penyamun," jawab Hamli. Ahmad pun langsung melangkul pundaknya dan membawa Hamli pergi. "Itu ada yang terluka, katanya dia diserang penyamun." "Ah, itu sudah biasa. Itu rumah Amang Pandak, orang yang memiliki minyak bintang. Dia suka membantu orang-orang yang hampir mati akibat berkelahi maupun kena serangan penyamun. Sebaiknya kau jangan dekat-dekat dengan orang-orang yang ada di rumah itu." "Memangnya kenapa, Ahmad menarik napas panjang. "Tidak ada alasan khusus, tapi ingat tujuanmu kemari untuk apa. Dan ingat apa yang pernah kukatakan padamu tentang banyak ular yang membaur dengan belut di sini. Jadi kau harus benar-benar memilih untuk berteman. Kau paham maksudku kan?" Hamli mengangguk. Seminggu pun berlalu. Saat itu Hamli sedang membersihkan rumah yang digunakan untuk mereka tidur. Mereka tidak tidur bersama-sama di rumah itu, melainkan bergilir. Mereka mendapatkan jatah setiap 2 hari untuk bisa tidur dengan tenang di dalam rumah tersebut. Selama hampir 1 bulan Hamli berada di sana. Dia bersyukur tidak ada hal-hal buruk yang terjadi padanya dan juga teman-temannya. Namun tetap saja rasa was-was ia takut dengan cerita orang-orang yang pernah diserang oleh kelompok penyamun. Saat itu Ahmad dan 3 orang temannya bekerja. Mereka pulang ke rumah. Ahmad masuk ke dalam rumah. Ia langsung menutup pintu. Hamli terlihat kebingungan. Namun ketika Ahmad mengeluarkan benda berwarna kuning seukuran kepalan tangan orang dewasa, matanya langsung melotot.
Kaki Hamli terasa lemas. Itu emas, ah? Tanya Hamli. Jangan berisik, nanti ada yang dengar. Kalian tahu, kita akan dapat banyak uang dari hasil penjualan ini. Ini keberuntungan kita. Kita beruntung, ucap Ahmad setengah berbisik. Hamli, besok bersiap-siaplah. Kau ikut aku. Kita akan menjual emas ini, kata Ahmad kepada Hamli. Tapi ah, sudahlah, kau jangan membantah. Kau ikuti saja. Hamli pun lalu mengangguk. Namun matanya tidak lepas. Dia melirik ke arah emas yang dipegang oleh Ahmad itu. Esok harinya, 2 orang termasuk Hamli pun turun gunung. Raut wajah mereka terlihat sumringah. Rasa senangnya itu benar-benar tidak bisa disembunyikan. Berbeda dengan Hamli yang terlihat ketakutan. Apalagi itu adalah pengalaman pertamanya membawa emas sebesar itu di tempat yang banyak penyamun. Ditambah lagi ia pernah melihat langsung luka dari korban keganasan para penyamun di tempat itu. Kau takut ya? Sarah yang dijawab dengan anggukan kepala oleh Hamli. Tenang saja, jangan takut. Aku ada di sini. Aku akan terus menjagamu dari orang-orang yang jahat, ujar Sarah saat itu. Saat hari sudah gelap, mereka bertiga pun singgah untuk beristirahat dan rencananya akan melanjutkan perjalanan di keesokan paginya. Suasana malam di tempat itu terasa berbeda. Tidak ada orang lain selain mereka bertiga. Di sana tidak seperti waktu Hamli datang dulu. Hamli benar-benar tidak bisa tidur. Berkali-kali ia mencoba untuk memejamkan mata, namun tetap saja rasa takut itu membuat rasa kantuknya menghilang. Akhirnya Hamli pun disuruh berjaga oleh Ahmad. Untungnya Sarah masih tetap setia menemani Hamli. Ia juga terus bercerita tentang banyak hal, tentang bintang, hewan, dan lain-lain. Perlahan-lahan Hamli akhirnya mulai mengantuk karena mendengar cerita dari Sarah. Dan tanpa Hamli sadari, ia pun tertidur. Bangun Hamli, cepat bangun, ujar Sarah setengah berteriak. Dan saat ia terbangun, Hamli kaget melihat orang-orang yang sudah mengelilingi mereka. Ah, panggil Hamli mencoba membangunkan Ahmad dan temannya. Saat Ahmad terbangun pun ia tak kalah kaget kala melihat orang-orang itu. Berikan emas sebesar kepalan tangan itu kepada kami dan kami akan mengampuni nyawamu sebagai balasannya. Orang yang berdiri di paling depan seraya memperlihatkan parangnya. Wajah Hamli langsung pucat saat mendengar perkataan orang itu, dan dapat dipastikan orang tersebut adalah kelompok penyamun yang sering diceritakan orang-orang. Ahmad dan temannya pun lantas bangkit. Masing-masing dari keduanya langsung mencabut parang dari kumpangnya. Hamli yakin Ahmad akan melawan para penyamun tersebut. Hamli, lari, teriak Ahmad, diiringi dengan suara perkelahian yang dimulai. Hamli bingung, ia sangat takut saat melihat Ahmad dan temannya melawan para penyamun tersebut. Untungnya Sarah menyadarkan Hamli dan membawa Hamli untuk berlari menjauh dari area itu. Salah satu penyamun mengejar Hamli, namun ketika mereka melewati jalan yang di sisinya terdapat jurang, penyamun itu terjatuh. Hamli tidak tahu pasti apakah penyebabnya. Hamli hanya mendengar suara jeritan dari arah belakang. Mereka pun berhenti ketika tiba di area yang terdapat batu-batu besar. Emasnya masih ada kan? Tanya Sarah kepada Hamli. Hamli pun mengangguk. Baguslah, tapi bagaimana Ahmad? Kalau mereka selamat, mereka pasti akan menyusul. Sepertinya mustahil mereka bisa selamat. Hamli menangis terseduh-seduh kalau mendengar jawaban dari Sarah. Memang kalau dipikir-pikir pun tentu sangat mustahil. Jika 2 orang mampu melawan penyamun yang jumlahnya puluhan orang. Sudah, jangan menangis. Pikirkanlah dengan tenang. Aku tidak tahu jalan pulang. Sarah, jalan di sini benar-benar tidak aku kenali. Bagaimana kalau aku nanti tertangkap? Isak Hamli. Sudah, tenang, ikuti aku saja, ajak Sarah. Hamli menyapu air matanya, lalu pergi mengikuti Sarah. Mereka berjalan hingga pagi. Sarah, ada orang, ujar Hamli seraya bersembunyi. Iya, sepertinya dia baru saja mau ke atas. Tidak apa-apa, ayo kita lanjut saja. Tapi ingat, jangan mengatakan apapun pada orang-orang itu, ujar Sarah. Hamli berpapasan dengan orang-orang tersebut.
Tapi mereka sama sekali tidak bertegur sapa. "Apa kamu tahu kenapa penyamun-penyamun itu bisa tahu kalau kalian sudah mendapatkan emas sebesar kepalan tangan itu? Padahal teman-temanmu sangat merahasiakan penemuan tersebut. Tapi ada salah satu di antara teman kalian yang berkhianat. Dia itulah orang yang membocorkan semuanya," ujar Sarah. Hamli pun terdiam. Ia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hanya satu yang ia inginkan saat itu, yaitu pulang. Pada akhirnya atas usul dari Sarah, emas itu pun akhirnya dijual dan sebagian uangnya digunakan untuk Hamli membuka usaha di kota. Sebagian lagi diberikan kepada keluarga almarhum Ahmad. Kenapa hanya bagian Ahmad yang diberikan? Karena Hamli sama sekali tidak tahu teman Ahmad yang ikut mereka pada waktu kejadian itu, tempat tinggalnya di mana, dan sisanya disimpan sebagai tabungan. Hingga 4 tahun pun berlalu. Akhirnya Hamli jatuh hati pada seorang gadis berusia 17 tahun. Saat itu Hamli pun menikah, dan 2 tahun setelah pernikahan mereka, istrinya hamil. Sarah, dia masih ada, masih tetap bersama Hamli. Bahkan di rumah baru Hamli itu pun, Sarah pun dibuatkan kamar khusus untuknya yang dihiasi dengan pernak-pernik khas perempuan. Bahkan sampai anak Hamli lahir, Sarah kerap kali menemaninya, menjaga bayi mungil itu dari makhluk-makhluk tak kasat mata yang memiliki niatan jahat. Dan untungnya istri dari Hamli pun tidak melarang jika Hamli berteman dengan Sarah. Ia bahkan sering mengatakan jika ia ingin juga melihat wujud Sarah dan berteman dengannya seperti Hamli yang berteman dengan sosok Sarah. Dari waktu ke waktu usaha Hamli pun semakin maju dan tidak bisa dipungkiri. Ide dan saran dari Sarah memang sangat manjur dalam rangka memajukan usahanya. Karena apapun langkah yang ingin Hamli ambil, ia pasti selalu bertukar pendapat dengan istri maupun Sarah yang merupakan sahabat sejatinya tersebut. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang saya bawakan kali ini dapat menghibur kalian semua dan tentunya bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Dan terima kasih untuk yang sudah mampir di channel ini. Wassalam.